akibat arthropoda. Jadi saya harapkan adik-adik di room chat silahkan ditulis, diketik ya nama, NIM dan namanya. Saya persilahkan selama perkuliahan ini berlangsung. Saya harapkan adik-adik juga nanti bisa menyimak dengan baik, ya. Mungkin yang saya sampaikan kan tidak mungkin semua ya dalam waktu 1 jam ini, ya. Nanti adik-adik juga secara garis besar yang akan saya sampaikan, setidaknya itu sebagai pemicu untuk adik-adik pada saat untuk diskusi kelompok yang berikutnya. Ya. Saya mulai saja, ya, karena sudah waktu ya. Saya sudah sampaikan bahwa 5 menit kita menunggu teman-teman yang lainnya sudah bergabung. Jadi karena sudah waktu, saya mulai untuk kuliah kali ini. Ya. Nanti kuliah ini juga saya sudah record, ya. Nanti akan saya kirimkan ke sekretaris blognya untuk di-share lagi terkait dengan kuliah hari ini. Saya izin share screen dulu, adik-adik. Jadi untuk kita bahasan kali ini adalah proses patologi dari akibat arthropoda, ya. Mungkin pada saat adik-adik SMA kan tentunya sudah mengenal ya beberapa arthropoda. Mungkin pada saat pelajaran biologi adik-adik sudah dapatkan terkait dengan arthropoda, karena memang ini untuk infeksi parasit. Jadi sebenarnya masuk selain helmin atau cacing, kemudian protozoa, juga termasuk yang arthropoda yang sebagai vektornya ini sendiri yang nantinya akan tentunya menimbulkan beberapa penyakit, baik itu penyakit di infeksi virus, bakteri, ataupun di infeksi parasit. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama untuk mengetahui arthropoda atau vektor sebagai vektor itu sendiri, terutama untuk infeksi-infeksi penyakit di parasit pada umumnya. Jadi kemudian untuk mengetahui juga vektor mekanik, kemudian vektor biologis, bagaimana cara masuknya parasit tersebut ke vektor, dan beberapa penyakit yang ditularkan melalui vektor. Jadi sebenarnya kalau kita bilang di dunia ini, di alam semesta ini memang arthropoda ini mempunyai jumlah yang paling banyak, ya. Jadi dari keseluruhan organisme ataupun dari golongan hewan yang ada, karena kadang-kadang arthropoda ini juga dimasukkan sebagai golongan hewan ataupun animal, ya. Jadi sebenarnya di sini kita membicarakan mengenai arthropoda karena dia memiliki peran paling penting sebagai vektor pada penyakit infeksi, ya, baik itu infeksi parasit, kemudian infeksi virus maupun infeksi bakteri. Karena ini adalah sebagai suatu vektor yang membawa agen atau penyakit yang nantinya akan menimbulkan penyakit infeksi pada, tentunya yang kita bahas adalah penyakit infeksi yang ada pada manusia, ya. Nah, arthropoda ini sendiri dia termasuk dalam ordo Diptera. Sebenarnya nanti klasifikasinya bisa adik-adik lihat, ya, dari filmnya, kemudian kelas, dan juga dari ordo atau subspesiesnya tentunya ada berbagai macam. Nah, yang paling utama di sini untuk yang arthropoda yaitu kita akan berbicara untuk yang kelas insektanya. Karena kelas insekta ini merupakan vektor yang membawa agen penyakit yang paling banyak. Jadi yang paling banyak kan nyamuk, ya, kemudian juga ada lalat dan beberapa insekta yang lainnya. Memang yang nyamuk itu akan ada beberapa spesies lagi, misalnya seperti Aedes aegypti, kemudian Anopheles, Mansonia, Culex, dan lain-lainnya.
Kemudian lalat pun seperti itu ya. Misalnya kita ambil contoh yang paling banyak adalah lalat rumah ya, Musca domestica ataupun yang lainnya. Yang memang vektor-vektor yang tadi tersebut merupakan vektor yang paling berperan ya, paling banyak ya, yang paling utama dalam menyebabkan penyakit, baik itu penyakit yang disebabkan oleh parasit, misalnya contohnya adalah malaria ya, kemudian yang disebabkan oleh virus, misalnya contohnya DHF ya, atau dengue hemorrhagic fever ya. Kemudian arthropoda lainnya yang merupakan vektor penyebab penyakit infeksi, contohnya adalah tick and mites ya. Lalu bahasa Indonesianya apa ya, seperti caplak ya. Kemudian ada yang mengatakan juga mites itu seperti tungu ya. Jadi itu kan masuk kelasnya, misalnya contohnya yang mites adalah penyebab penyakit skabies misalnya ya, Sarcoptes scabiei misalnya seperti itu. Itu juga salah satu faktor yang berperan membawa menyebabkan penyakit di tubuh manusia. Kemudian kelas-kelas yang lain seperti krustasea atau kalau kita bilang kelas seperti ketam gitu ya, kepiting dan lain sebagainya. Kemudian snail atau kita bisa ambil contoh misalnya keong, siput dan yang lainnya. Sebenarnya untuk krustasea atau snail itu sendiri dia juga termasuk kan, selain membawa agen tersebut termasuk hospes intermediate. Beberapa contoh penyakit kalau yang diinfeksi parasit kita bisa lihat di beberapa penyakit yang membawa untuk penyakit-penyakit yang biasanya di Danau Lindu ya. Kita kenal misalnya ada penyakit-penyakit terkait dengan yang disebabkan oleh spesies Schistosoma japonicum dan yang lainnya, itu juga menyebabkan infeksi schistosomiasis ya. Itu biasanya ada hospes perantara, baik itu contohnya snail ya atau keong yang membawa schistosoma misalnya japonicum yang akan menyebabkan terjadinya infeksi schistosomiasis. Itu salah satu peran arthropoda ini sendiri di dalam membawa agen sehingga menyebabkan penyakit atau timbulnya infeksi pada manusia. Kemudian untuk vektor itu sendiri, sebelumnya mungkin di awal adik-adik sudah mendapatkan kuliah mengenai hospes dan lain sebagainya. Jadi jangan dilupakan ya, jadi ada hospes definitif, hospes perantara, intermediate, accidental dan sebagainya. Kemudian untuk kali ini karena kita berbicara mengenai arthropoda, tentunya akan lebih banyak arthropoda itu sebagai vektor dari suatu penyakit. Ya, jadi setiap agen manusia, binatang atau mikroorganisme yang mengandung atau menularkan patogen yang infeksius ke organisme hidup lainnya, itulah yang disebut sebagai vektor. Ya, jadi vektornya kan tidak hanya mikroorganisme, bisa juga binatang ya. Intinya adalah mengandung atau menularkan patogen. Nah, patogen yang infeksius ini bisa berupa seperti yang tadi ya, bisa berupa bakteri, bisa berupa virus ataupun parasit yang nantinya akan ditularkan ke organisme hidup lainnya. Misalnya kita ambil contoh karena infeksi penyakit infeksi yang kita bahas di manusia, bahwa organisme hidup lainnya itu adalah ke manusia itu sendiri. Seperti contohnya nanti mungkin kita bisa ambil contoh di penyakit malaria ya adik-adik ya. Jadi vektornya adalah nyamuk Anopheles butina. Jadi kemudian dia membawa plasmodium misalnya, kemudian menular atau patogen infeksiusnya kemudian menularkan atau membawa ke tubuh manusia. Itu kan di sini vektornya adalah nyamuk Anopheles itu sendiri. Yang nantinya seperti yang tadi ya sudah saya sampaikan, menularkan penyakit bakteri, virus, penyakit pada manusia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa vektor ini sebagai karier dari agen penyebab penyakit ya. Jadi artinya dia hanya membawa saja tanpa menimbulkan suatu penyakit yang ada di dalam tubuh vektor tersendiri. Tentunya yang akan menimbulkan penyakit di tubuh organisme hidup lainnya ya, di manusia itu sendiri ya.
Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dia pengganggu dan juga perantara penularan penyakit. Tapi secara umum memang untuk faktor tersebut kan tidak nanti mungkin kita akan bahas di belakang ya dari jenis-jenis faktor itu sendiri. Jadi dia hanya membawa suatu agen tersebut. Apakah nanti agen tersebut akan terjadi pertambahan jumlahnya di dalam tubuh faktor, kemudian perubahan bentukkah di dalam tubuh faktor, namun tidak menimbulkan penyakit ataupun infeksi. Nah, untuk faktor sendiri, jadi sudah ya tadi dibahas mengenai definisinya sedikit, kemudian ada faktor yang mempengaruhi, kemudian jenis-jenis faktor itu apa saja, itu yang perlu tahu, bagaimana cara transmisi agen penyakit oleh faktor, dan prinsip kontrol daripada faktor. Nah, sebenarnya untuk faktor itu sendiri sebenarnya kan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kenapa nanti faktor tersebut kita bisa lihat mungkin dari iklim atau cuacanya ya. Kita bisa lihat mungkin di daerah tropis seperti di Indonesia, mungkin ini kita lihat dari musimnya ya. Misalnya di Indonesia itu kan ada dua musim ya adik-adik ya, misalnya musim kemarau dan musim penghujan. Kenapa pada saat setelah musim penghujan mau ke musim kemarau itu perkembangan insekta, contohnya vektor nyamuk itu akan lebih banyak kan ya. Jadi adik-adik bisa lihat karena di daerah tropis, contohnya di Indonesia, memang untuk nyamuk tersebut memang akan lebih banyak, terutama dari golongan seperti Aedes, Anopheles, kemudian Culex atau nyamuk rumahan ya, mungkin yang akan lebih banyak, kemudian Mansonia. Jadi ini berpengaruh terhadap perkembangan cuaca, sehingga memang nanti untuk penyakit-penyakit terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh virus maupun parasit, seperti terutama yang virus ya, yang contohnya yang dengue fever ya, demam berdarah, dengue misalnya, itu memang akan lebih banyak nantinya di bulan Maret atau April, Mei itu puncaknya yang tertinggi ya, karena kita kan musim penghujannya rata-rata kan mulai November ya, Oktober November itu sampai kadang-kadang sampai Februari. Nah setelah itu baru akan berkembang infeksinya, karena pada saat musim hujan mungkin telurnya kan masih mengalami pematangan dulu, kemudian akan nanti sesuai dengan siklusnya akan berkembang menjadi larva, kemudian ya sampai nanti menjadi nyamuk pada saat di akhir musim penghujan, sehingga tentunya penyakit-penyakit infeksi yang dibawa oleh vektor nyamuk tersebut akan berkembang setelah musim penghujan. Tentunya itu setiap tahunnya akan seperti itu ya. Jadi memang faktor iklim atau cuaca ini sangat berpengaruh dalam hal perkembangan dari siklus nyamuk itu sendiri, dari telur sampai dengan menjadi nyamuk ya. Kemudian faktor geografis, baik itu faktor suhu ataupun kelembaban juga berpengaruh ya adik-adik ya. Makanya nanti khusus faktor-faktor suhu kelembaban, misalnya yang kita ambil contoh karena memang di Indonesia ini paling banyak kan vektornya untuk penyakit itu adalah nyamuk. Misalnya dengan kelembaban yang terlalu lembab itu memang untuk daerah-daerah yang suhu atau kelembabannya rendah, memang lebih banyak nantinya vektor-vektor tersebut berkembang. Misalnya kita ambil contoh daerah-daerah di dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, kemudian juga itu akan berbeda ya. Kemudian juga di beberapa benua, misalnya di Afrika, tentunya akan berbeda dia untuk perkembangan dari vektor tersebut. Misalnya di sana akan lebih banyak mungkin vektor-vektor tersebut pada misalnya di dataran rendah sampai dengan di dataran tinggi, karena suhu dan kelembaban itu sangatlah penting. Kemudian juga suhu pada malam hari dan juga siang hari
tentunya juga akan berbeda karena nantinya nyamuk tersebut di suhu-suhu rendah tersebut kadang-kadang kan ada nanti kita lihat dari periodisitas dari nyamuk tersebut sebagai vektor. Ada yang memang dia nokturnal, memang dia subperiodik nokturnal, dia memang akan lebih banyak lebih banyak terbang di sore atau menjelang malam hari. Ada juga nyamuk yang dari suhu kelembapan tinggi sekitar pagi menjelang siang itu untuk aktivitasnya akan lebih banyak ya. Tentunya yang nanti nyamuk Anopheles dan Aedes kan yang berbeda. Contoh kita ambil misalnya yang Aedes itu kan lebih banyak nanti pada suhu atau kelembabannya pagi sampai siang hari. Makanya pada jam-jam 8 ke atas misalnya sebelum jam 12 atau 11 siang itu memang aktivitas nyamuk tersebut lebih banyak. Beda dengan nyamuk Anopheles, kemudian juga dari geografis ini termasuk juga tempat hidupnya, ya tentunya akan berbeda. Ada yang tempat hidupnya memang nantinya berada di permukaan air, kemudian memang di lingkungan yang bersih, ada yang lingkungan yang kotor, itu tergantung dari nantinya keadaan geografis itu sendiri. Memang yang kalau untuk yang nyamuk culex itu kan nyamuk rumahan ya, memang akan lebih banyak untuk kegiatan atau aktivitasnya sore menjelang malam hari. Itu juga bisa dilihat dari selain suhu kelembaban, selain juga habitatnya, juga dari faktor radiasi atau penyinaran ya. Karena kan otomatis nyamuk itu kadang-kadang lebih senang dengan tempat-tempat yang lembab dan tempat-tempat yang gelap. Seperti itu. Kemudian dari perilaku manusia, sebenarnya ini kan banyak atau tidaknya nanti dari vektor arthropoda khususnya insekta itu juga berpengaruh dari perilaku manusia itu sendiri. Karena mungkin nanti kita bisa lihat bagaimana kontrol atau kendali terkait dengan vektor tersebut. Sebenarnya perilaku manusia itu sangat berpengaruh juga, karena kan apabila perilaku manusia tersebut kita ambil contoh misalnya untuk yang nyamuk misalnya, terutama yang nyamuk Aedes, tentunya kan untuk nyamuk Aedes ini akan sangat suka atau sangat senang hidup di sekitar daerah-daerah permukaan air ya, air yang tenang seperti itu ya. Kemudian juga adik-adik bisa lihat dengan perilaku manusia mungkin yang misalnya dengan air yang tenang, kemudian di bak mandi, kemudian jentiknya tidak pernah dikuras seperti itu ya. Mungkin adik-adik sudah mendengar program 3M+, itu tentunya nyamuk tersebut akan memudahkan karena dia kan senang untuk menempel di sekitar permukaan air. Jadi nanti dia akan meletakkan telurnya, kemudian akan berkembang jadi larva. Sehingga tentunya itu juga akan mempengaruhi jumlah dari vektor nyamuk itu semakin banyak ada di lingkungan. Ya, jadi perilaku manusia ini sendiri juga sebagai faktor yang mempengaruhi bagaimana vektor itu membawa suatu agen penyakit. Nah, kemudian untuk jenis-jenis vektor, sebenarnya untuk vektor itu ada dibagi dua. Ya, ada vektor biologis, ada juga vektor yang mekanik. Jadi kalau adik-adik untuk mengenal vektor biologis ini, dia termasuk vektor yang sangat esensial untuk siklus hidup organisme yang ditularkan. Jadi sebenarnya untuk vektor biologis ini, jadi agen yang yang dibawa dari vektor biologis ini kadang-kadang dia mengalami perkembangan atau pertumbuhan di dalam tubuh vektor itu sendiri, sehingga disebut dengan vektor biologis ya. Contohnya seperti nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles tadi ya. Kemudian untuk yang faktor mekanik, di sini faktor yang tidak esensial untuk siklus hidup organisme yang ditularkan. Jadi sebenarnya dia hanya membawa saja adik-adik ya agen tersebut ya, kemudian menularkan ke manusia. Jadi kita sebenarnya kadang-kadang
apa namanya vektor mekanik ini sebagai vektor gini ya, perantara sementara ya untuk menularkan ke organisme yang lain, karena tidak ada perubahan apapun yang terjadi di vektor tersebut dari agen ataupun organisme yang dibawa untuk ditularkan tersebut. Nah, dari dua vektor tersebut, untuk yang vektor biologis kita biasanya membagi ada 4 ya. Jadi di sini kita bagi ada yang disebut dengan propagatif, ada yang siklopropagatif, kemudian ada yang menyebut siklodevelopment atau development, dan juga yang akhir-akhir ini beberapa perkembangan yang ada yaitu yang transovarial. Untuk perbedaannya sebenarnya semua kan masuk untuk vektor biologis karena agen yang dibawa oleh vektor tersebut ada suatu proses perkembangan di dalam tubuh vektor ya. Jadi kalau yang propagatif itu dia hanya pertambahan jumlah saja. Jadi yang awalnya mungkin apa namanya kita ambil contoh lah, ini contohnya ya, Xenoxyla ceopis ya atau ticks ya, dia membawa suatu bakteri Pasteurella pestis ya, yang menyebabkan kan penyakit pes ya, kalau adik-adik pernah dengar ya. Jadi sebenarnya di sini hanya ada pertambahan jumlah saja. Jadi Pasteurella pestis yang ada pada tubuh Xenoxyla ceopis itu mengalami pertambahan jumlah saja. Jadi jumlahnya bertambah ya, misalnya dari 1 menjadi 2 kan seperti itu ya. Kemudian dia berkembang sebelum nanti menularkannya atau menginfeksi Pasteurella pestis ini ke tubuh manusia yang menyebabkan penyakit pes. Nanti ada beberapa contoh lagi, mungkin adik-adik bisa baca juga. Ini saya ambilkan, jadi hanya terjadi pertambahan jumlah saja. Kemudian dari poin 1 kita lanjut ke poin 3 dulu ya adik-adik ya. Mungkin biar adik-adik bisa lebih memahami kalau yang siklodevelopment atau development itu agen infeksi yang dibawa oleh vektor itu mengalami perubahan bentuk. Jadi dia hanya yang berubah bentuknya saja ya, tidak ada pertambahan jumlah ya. Contohnya kita bisa lihat pada vektor nyamuk culex ya. Dia membawa apa namanya filaria. Kalau kita bisa adik-adik sudah dapatkan mungkin pada saat investasi cacing, dia kan termasuk nematoda darah dan jaringan ya. Untuk yang cacing filaria ini ya, yang menyebabkan nanti infeksi filariasis ataupun elephantiasis ya, kaki gajah. Jadi di dalam tubuh nyamuk culex ini, filaria itu akan berkembang dia ya. Itu adik-adik bisa lihat nanti dia hanya ada perubahan bentuk dari larva 1 menjadi larva 2, kemudian menjadi larva 3 ya. Kemudian mikrofilaria sampai nantinya akan menginfeksi manusia dan di tubuh manusia itu akan menjadi cacing filaria. Itulah yang nanti akan menyebabkan filariasis ataupun apa namanya elephantiasis. Nanti golongannya kan ada 3 ya adik-adik ya. Untuk yang filaria itu ada Wucheria bancrofti, kemudian ada apa namanya Bruggeria malayi, juga Bruggeria timori. Nah, jadi dia hanya mengalami perubahan bentuk saja di dalam tubuh vektor tersebut. Nah, kemudian yang nomor 2 siklopropagatif. Jadi di sini pada siklopropagatif tersebut akan ada baik itu perubahan bentuk dan juga pertambahan jumlah. Jadi ini perbedaannya dengan yang propagatif dan siklodevelopment ya. Jadi agen infeksi yang ada dalam tubuh vektor tersebut akan mengalami perubahan bentuk dan pertambahan jumlah. Kita ambil contoh misalnya pada agen infeksi Plasmodium yang ada dalam tubuh vektor nyamuk Anopheles betina ya. Jadi sebelum nantinya stadium infektifnya Plasmodium yang sporozoid tersebut apa namanya yang nanti akan ditularkan melalui kelenjar ludah nyamuk ke tubuh manusia. Jadi dia di dalam tubuh Anopheles betina itu mengalami perubahan bentuk dan pertambahan jumlah ya. Jadi nantinya dia akan berkembang bertambah besar, kemudian juga jumlahnya akan berlipat-lipat ya dibandingkan dari
awal masuknya sampai dia akan menjadi stadium infektif yaitu sporozoid. Itu yang terjadi pada tubuh vektor itu sendiri. Nantinya kan sporozoid itu akan masuk ke dalam tubuh manusia ya, nanti akan berkembang. Tentunya nanti adik-adik bisa lihat itu tergantung dari plasmodium bagaimana bentuknya kan akan berbeda antara viva, kemudian ovale, kemudian malariae dan juga falciparum. Ya, nanti akan berbeda tentunya di tubuh manusia kan akan berkembang dia nanti bentuk-bentuknya, misalnya trofozoid yang mana bentuk sampai dia nanti pecah merozoidnya, kemudian juga akan berkembang menjadi bentuk yang bisa nanti menghasilkan plasmodium yang baru, gametosit dan sebagainya. Nah, itu contoh untuk yang siklopropagatif. Jadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles sendiri dia akan mengalami perubahan bentuk sampai dengan sporozoid dan juga jumlahnya akan bertambah. Kemudian yang terakhir, mungkin beberapa perkembangan yang terakhir itu ada yang namanya dalam faktor biologis itu perkembangan secara transovarial. Kalau kita bisa lihat ovarial itu kan ovum ya, jadi biasanya ini akan ditularkan ke keturunan berikutnya ya, atau diturunkan ke anaknya ya. Kita ambil contoh adalah virus dengue yang ada dalam tubuh nyamuk Aedes. Jadi tentunya virus tersebut dari induknya tentunya akan diturunkan untuk nyamuk Aedes tersebut ke generasi berikutnya terkait dengan virus tersebut, sehingga otomatis dengan perkembangan yang transovarial, infeksi demam berdarah atau DHF itu sendiri, demam dengue hemorrhagic fever tersebut akan berkembang lebih luas ya atau sporadik karena adanya perkembangan secara transovarial ini. Kemudian untuk cara masuk atau transmisi agen penyebab penyakit atau parasit ke vektor itu kita bisa lihat bisa melalui makanan ya. Jadi contohnya kita bisa lihat dari melalui makanan, kita misalnya ambil contoh vektor yang lalat rumah atau Musca domestica. Jadi dia bisa membawa tidak hanya parasit ya, bisa agen penyakit yang lain. Misalnya kita ambil bakteri ya, bisa nanti menyebabkan bakteri Vibrio cholera akan menyebabkan penyakit kolera ya. Itu kan masuk yang kemudian juga apabila membawa Salmonella typhi tentunya akan menyebabkan penyakit tipes atau demam tifoid. Nah, seperti itu. Jadi dia akan melalui makanan membawa agen tersebut ya. Kemudian kita tentunya akan memakan makanan yang mengandung bakteri tersebut sehingga bisa menyebabkan suatu penyakit. Nih. Kemudian bisa juga secara mekanik ya. Jadi kalau secara mekanik itu bisa seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi dia kan termasuk vektor mekanik, dia hanya sebagai pembawa saja. Tentunya dia membawa agen tersebut dan kemudian langsung menularkan ke manusia. Ya, itu juga bisa dilakukan hanya secara mekanik saja tanpa ada perkembangan lainnya. Kemudian melalui injeksi, kita ambil contoh mungkin tadi yang Anopheles ya, yang menyebabkan penyakit malaria ya, itu kan melalui injeksi ya. Jadi sporozoid yang tadi yang ada di tubuh nyamuk tersebut melalui kelenjar ludah itu akan diinjeksi masuk ke dalam tubuh manusia. Sama juga seperti nyamuk culex ya yang membawa filaria, mikrofilaria. Jadi itu melalui proboscis nyamuknya kemudian akan menginjeksi atau memasukkan ke dalam tubuh manusia. Itu beberapa contoh untuk yang injeksi ya. Kemudian yang keempat bisa kontak dengan air. Sebenarnya beberapa vektor, mungkin tadi yang terakhir ya, yang vektor arthropoda yang contohnya adalah snail, misalnya keong, itu kan perlu kontak dengan air ya. Jadi nantinya air tersebut sebagai media dia penyebarannya. Kadang-kadang beberapa
daerah kan masih ya untuk mencari sumber air bersihnya itu melalui sungai ataupun melalui danau ya seperti itu ya. Jadi vektor ataupun salah satu host space yang merupakan perantara untuk apa namanya, misalnya salah satu contoh tadi Schistosoma ya, misalnya Schistosoma japonicum itu dibawa oleh siput ya, jadi tentunya perlu kontak dengan air sehingga di sanalah apa namanya beberapa masyarakat tersebut misalnya mengkonsumsi airnya ataukah mengkonsumsi siputnya tentunya ya, itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi, salah satunya adalah Schistosomiasis karena agen yang dibawa oleh vektor tersebut ya, contohnya Schistosoma japonicum. Meskipun ada lagi Schistosoma yang lain ya adik-adik ya, Schistosoma yang terkait dengan misalnya nanti penyebaran itu berbeda, ada yang di urogenital dan yang lainnya. Nah, sebenarnya dari vektor tersebut, kalau kita bisa bilang ya, apakah kita harus membunuh vektor semua yang ada apa namanya di lingkungan kita, kan seperti itu ya. Memang agak susah ya, karena apalagi kita sudah tahu ya tadi bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dari vektor tersebut, sehingga vektor tersebut sebagai salah satu perantara terjadinya infeksi ya. Yang kita bisa lakukan hanya melakukan kontrol ataupun pengendalian dari vektor itu sendiri ya. Memang kita harapkan sih dengan kita melakukan kontrol atau pengendalian terhadap vektor tersebut bisa menurunkan populasi dari vektor tersebut ya. Kita bisa melakukan prevention ya, salah satunya ya prevensi penularan agen infeksi oleh vektor tersebut, misalnya dengan profilaksis dan pengobatan, ataukah dengan kontrol vektor untuk mencegah kontak. Ya, seperti yang tadi ya, misalnya kita lakukan, contohnya kita pada penyakit DHF ya, dengue fever, jadi kita bisa lakukan 3M+ ya, misalnya kita apa namanya rajin membersihkan misalnya terutama saluran-saluran air, bak mandi dan sebagainya, kemudian juga menutup tempat penampungan air ya, karena nyamuk tersebut senang sekali ya, terutama nyamuk Aedes ini ya, meletakkan telurnya di sekitar tempat-tempat atau permukaan yang ada airnya, kan itu juga sebagai media sehingga telur tersebut bisa berkembang cepat ya menjadi stadium larva dan sebagainya. Kemudian juga untuk mencegah kontak tentunya juga memakai repellent dan sebagainya, itu salah satu sebenarnya kontrol kita ya, pengendalian kita agar untuk mencegah terjadinya infeksi, terutama yang memang infeksi tersebut disebabkan suatu agen yang mana ada vektor sebagai pembawa dari agen tersebut. Nah, sebenarnya dari prinsip tadi yang kita harapkan sebenarnya kita ada pengendalian secara fisik, mekanik, kemudian intinya tujuannya tidak merugikan atau membahayakan, tidak merusak lingkungan ya atau ekologi ekosistem yang ada, serta dapat memberikan perlindungan bagi kesehatan manusia. Sebenarnya itu yang prinsipnya kita lakukan pengendalian agar tidak ada terutama hal-hal yang membahayakan yang merusak lingkungan yang terjadi ya. Jadi kita bisa gunakan sebenarnya penggunaan insektisida, namun insektisida tentunya yang aman ya, karena beberapa kan kadang-kadang nyamuk tersebut sudah resisten ya terhadap insektisida ya. Kadang-kadang kita melakukan uji resistensi terhadap insektisida. Misalnya kita kasih insektisida apa misalnya di yang lain ternyata sudah resisten, kita harus lagi cari insektisida yang lain. Memang kita juga memikirkan keamanan dari insektisida tersebut ya. Kemudian ada yang menggunakan kontrol biologis ya, predator vektor gitulah ya kalau bisa dibilangnya. Jadi misalnya vektor nyamuk, jadi kita cari predatornya yang apa namanya untuk membunuh nyamuk tersebut ya. Biasanya kita pakai juga beberapa apa namanya hewan atau sejenisnya yang berukuran lebih besar dari nyamuk tersebut ya. Kemudian ada yang melakukan sterilisasi untuk menyeterilkan apa namanya, di sini sterilisasi itu bukan maksudnya steril bersih ya. Jadi kadang-kadang ada yang membuat nyamuk jantannya itu steril atau mandul ya, sehingga dia tidak bisa
melakukan perkawinan dengan yang betina, sehingga tentunya akan mengurangi populasi nyamuk untuk generasi berikutnya. Kemudian yang paling penting seperti yang tadi ya, higien dan sanitasi, mungkin salah satunya untuk yang infeksi demam berdarah dengue, kita bisa melakukan 3M+ tersebut ya. Kemudian ada filter atau klorinisasi air ya, kadang-kadang ini termasuk mencampurkan misalnya larutan klorin ke air, kadang-kadang ada yang menggunakan abate ya, seperti itu ya. Itu kan cuma salah satu cara ya. Kadang-kadang kan ada yang beberapa insektisida ataupun klorin itu hanya bisa membunuh stadium telur atau larvanya, ada yang hanya untuk stadium nyamuk saja, tapi larva atau telurnya tidak ya, kan itu memang masih dalam perdebatan yang mana sih yang harus digunakan tapi tidak membahayakan dan tidak merusak lingkungan. Memang yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah metode yang keempat dan 6 ya, higien dan sanitasi dari personal atau lingkungan serta edukasi tentunya, sehingga individu atau kita sendiri itu sebagai pengendali dari vektor tersebut. Kemudian beberapa contoh penyakit yang ditularkan oleh vektor, sebenarnya kan untuk vektor itu sendiri, kebanyakan penyakit-penyakit yang ditularkan itu termasuk penyakit yang zoonosis ya. Entah itu ditularkan dari hewan ke manusia, dari manusia ke hewan seperti itu ya. Jadi sering disebut dengan istilah vector borne disease ya. Misalnya kita ambil contoh yang vektornya adalah nyamuk ya, atau mosquito borne disease, itu menyebabkan penyakit DHF atau dengue hemorrhagic fever yang disebabkan oleh virus dengue ya. Kemudian penyakit malaria, DHF tadi vektornya adalah nyamuk Aedes ya. Kemudian yang malaria dengan vektor nyamuk Anopheles betina, kemudian agen infeksinya yaitu Plasmodium ya. Dengan kita sudah ada 4 Plasmodium ditambah Plasmodium knowlesi ya, yang ada 5 Plasmodium yang sudah pernah ya, tapi yang terakhir dilaporkan yang ada di Indonesia. Kemudian juga filariasis dengan vektornya nyamuk Culex ya. Kemudian dia akan membawa filaria yang nantinya akan berkembang menjadi penyakit filariasis ya. Filaria tersebut bisa Wucheria bancrofti, bisa Bergeria malayi, Bergeria tumori, dan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, sandfly borne disease atau biasanya disebabkan oleh lalat ya. Ini biasanya penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pencernaan ya, seperti tipes, kolera, disentri ya. Kita ambil contoh misalnya kalau yang tipes itu kan vektornya lalat, atau biasanya yang tipes kolera disentri itu lebih banyak yang Musca domestica ya, dimana nanti yang tipes ini akan membawa Salmonella typhi, bakteri Salmonella typhi, kemudian akan menyebabkan demam tifoid atau tipes. Kemudian yang kolera, kita ambil contoh tadi dengan vektor sama ya, lalat juga akan membawa Vibrio kolera, nantinya akan menyebabkan penyakit kolera. Begitu juga dengan disentri ya. Disentri ini kan ada disentri basiler yang disebabkan oleh bakteri, ada juga disentri yang disebabkan oleh parasit, yaitu disentri amuba yang disebabkan oleh, kita ambil contoh salah satunya bisa disebabkan oleh amuba yang akan juga menyebabkan penyakit amoebiasis ya, seperti itu ya. Bisa disebabkan oleh golongan yang histolitika, biasa juga disebabkan oleh yang Giardia lamblia ya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada yang disebabkan oleh tick-borne disease ya. Misalnya kita ambil contoh kalau bahasa Indonesianya coplak ya, itu bisa membawa virus yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit encephalitis. Sebenarnya ini adalah infeksi yang mengenai saraf ya, di mana tick itu sendiri sebagai vektor yang membawa dari agen penyakit berupa virus tersebut. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit yang ditularkan oleh vektor tersebut
sebenarnya kita bisa melakukan pengendalian vektor tersebut sehingga agen tersebut tidak dibawa oleh vektor dan tidak menularkan penyakit atau infeksi. Itu merupakan peran penting ya dari kita terkait dengan penyakit-penyakit ini ya. Makanya dibilang penyakit-penyakit ini kan sebenarnya bisa dicegah ya selain melalui pengendalian vektor dan juga dari perilaku higien atau sanitasi manusia itu sendiri. Nah, ini saya ambil beberapa contoh ya, vektor-vektor yang ada ya. Ini nyamuk Aedes ya. Tentunya nanti akan ada yang membedakan antara beberapa, mungkin nanti adik-adik bisa lihat di buku ataupun di atlas ya, apa sih perbedaan antara nyamuk Aedes, kemudian nyamuk Anopheles, nyamuk Culex, dan nyamuk Mansonia. Karena itu yang paling sering ya di daerah tropis di Indonesia ya, nyamuk yang ada yang bisa menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Ya biasanya kan tentunya kita lihat dari bagaimana kebiasaan hidupnya, ya caranya gini ya. Biasanya kalau yang nyamuk Aedes itu kan akan lebih menukik ya dalam menghisap darah. Kemudian yang paling gampang kita lihat sih ini ya, kita biasa lihat dari antena sampai ruas badannya itu bentuknya belang-belang ya. Itu adik-adik kalau sudah melihat seperti ini, nah itu curigalah sudah nyamuk Aedes ya, seperti itu ya. Kemudian ini beberapa yang lain ya, ini saya ambil yang contohnya yang di sebelah kanan ini ya. Ini kan yang di luar ya, kalau yang di kita biasanya lalat. Ini kan salah satu contoh, meskipun banyak sebenarnya spesies-spesies yang lain ya. Saya ambil gambar, ini salah satu contoh yang menyebabkan penyakit, misalnya seperti tipes, pembawa ya, bakteri atau virus seperti tipes, Salmonella typhi, Vibrio cholera, dan lain-lain yang menyebabkan penyakit, terutama penyakit-penyakit di saluran pencernaan. Ya. Nah, ini untuk referensinya ya. Kalau dari saya, silahkan adik-adik cari yang human parasitologi dari Bogits, kemudian yang medical parasitologi Mato Info. Silahkan juga adik-adik bisa, mungkin kalau misal untuk belajar yang lebih singkat ya, silahkan dibaca buku UI mungkin ya tentang parasitologi atau atlasnya untuk melihat gambar-gambar terkait dengan vektor yang menyebabkan penyakit ya. Mungkin itu ya dari saya. Silahkan adik-adik karena masih ada waktu. Masih ada waktu kurang lebih 13 menit ya, kalau masih ada pertanyaan dari adik-adik, saya persilahkan. Sudah belajar semua atau belum? Silahkan dari adik-adik. Ada yang kurang jelas mungkin dari apa yang saya sampaikan? Karena ini masih semester 1 ya, jadi saya masih memberikan yang ini ya, mungkin yang proses patologinya mungkin yang perlu adik-adik ketahui yang mungkin lebih banyak ya kasusnya yang ada di masyarakat ya. Silakan. Kortinya mungkin ada pertanyaan? Saya tidak ada. Mungkin belum timbul pertanyaan ya, karena belum diskusi ya. Diskusi kelompok ya.
interupsi, dokter. Ya, baik, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Anak Going Mas Anjani dengan nomor belakang 045. Jadi di sini saya ingin bertanya, untuk vektor yang krustasea itu apa saja agen-agennya dan penyakit-penyakitnya, Dok, yang bisa untuk menginfeksi manusia? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Agung Mas Anjani. Jadi untuk yang apa namanya yang krustasea itu kan golongannya adalah golongan yang apa namanya ketam seperti yang kepiting ya. Jadi di situ biasanya kalau di Indonesia kan memang agak apa namanya jarang ya apa namanya untuk penyakit-penyakitnya. Memang lebih banyak khususnya yang di negara di luar Indonesia ya. Misalnya terutama yang makan ataupun mengkonsumsi ketam ataupun krustasea itu secara apa ya? Secara mentah atau mungkin dagingnya kurang dimasak matang seperti itu ya. Jadi sebenarnya nantinya adik-adik bisa lihat untuk yang penyakit-penyakit tersebut, untuk yang krustasea tersebut lebih banyak mungkin nanti di daerah-daerah seperti Thailand seperti itu ya, mungkin daerah-daerah yang apa namanya yang memang untuk mengkonsumsi dari krustasea atau ketam itu sendiri. Sebenarnya untuk penyakit-penyakitnya, untuk yang krustasea itu sendiri, biasanya kita ada yang menyebutkan itu apa namanya penyakit yang disebut, ada yang menyebutkan parasitnya salah satunya adalah kutu ikan misalnya, atau kita bisa lihat contohnya apa ya, Argulus spesies dan sebagainya ya. Itu kan merupakan parasit ikan dari golongan udang-udangan. Krustasea kan tidak hanya kepiting ya, jadi udang juga termasuk ya dari kelas apa namanya krustasea itu sendiri ya. Kemudian juga apa namanya intinya nanti apa namanya ada yang mengatakan Argulus atau kutu ikan tersebut dibawa oleh krustasea, salah satunya mungkin udang ataupun ketam tersebut, nantinya itu mungkin dimasaknya kurang matang ataupun mentah, itu bisa ditelan ke manusia dan bisa menimbulkan penyakit. Memang untuk yang di Indonesia kan jarang sekali ya kasusnya ya, biasanya kan kita pasti sudah akan masak matang ya, sama seperti infeksi cacing ya. Bila misalnya daging babi yang itu dimasak mentah atau tidak matang, itu kan nanti bisa juga menyebabkan infeksi ya. Jadinya daging babi yang mengandung apa namanya Taenia solium tersebut, intinya itu yang kita telan dan itu yang akan menyebabkan terjadinya taeniasis ya. Memang salah satu contoh kan contohnya yang apa namanya kutu ikan itu sendiri yang dibawa oleh udang-udangan ataupun kepiting ya salah satunya ya. Mungkin itu ya contohnya. Memang di Indonesia jarang ya, biasanya di negara-negara yang memang sedang mengkonsumsi seafood yang mentah ya, mungkin seperti itu ya. Di Jepang atau yang lainnya juga bisa. Ya. Sudah jelas? Bung Mas? Ini sampun dokter, terima kasih. Ada yang lain lagi? Izin bertanya dokter. Ya silahkan. Nah, baik, perkenalkan saya Muhammad Jody Syabana, NM 150. Di sini saya ingin bertanya dari bakteri, khususnya di penyakit pes-nya itu. Dimana kan untuk penyakit pes itu kan untuk faktornya itu kan Xenopsilia Chiopsis yang membawa bakteri Yersinia pestis. Nah, untuk dari faktornya itu sendiri, bagaimana dia bisa membawa bakteri Yersinia pestis itu, dok? Dari Xenopsilia Chiopsis-nya maksudnya? Oke, dok. Ya. Baik, sebenarnya untuk yang Xenopsilia Chiopsis itu kan sebenarnya dia termasuk pinjal ya, kalau bahasa Indonesianya pinjal ya. Ya, jadi sebenarnya pinjal apa namanya, kalau kita bisa
sebutkan dia pinjal yang Xenophila Chiopis itu biasanya yang Yersinia pestis tersebut dia akan melalui, jadi di pinjal tersebut akan masuk Yersinia pestis tersebut ke dalam tubuh pinjal, kemudian pinjal tersebut akan menggigit ke manusia dan akan menularkannya. Jadi melalui gigitan dari Xenophila Chiopis itu sendiri, ya. Sehingga nanti tentunya gejala klinisnya kan kita bisa lihat ya pada apa namanya manusia. Jadi kita bisa lihat dari gigitan dari tersebut bisa menyebabkan terjadi tentunya reaksi-reaksi inflamasi dan lainnya. Kemudian dari luka gigitannya sebenarnya kita bisa lihat ya, sama seperti tungu ya, Sarcoptes SKBI, sebenarnya kita bisa cari awalnya kan dia akan ada gigitan tersebut, ada terowongan dan sebagainya. Itu yang kita biasanya untuk mengetahui atau mencari etiologinya atau faktor tersebut ya, apakah masih di dalam tubuh atau hanya berupa gigitannya. Jadi melalui gigitan dari pinjal tersebut ya, atau Xenophila Chiopis. Jadi sebenarnya untuk yang Xenophila Chiopis ini kan dia apa namanya Yersinia pestis itu akan bertambah banyak ya. Jadi kan dia tidak ada, bentuknya tidak akan bertambah besar nih seperti yang di apa namanya filaria ya. Kalau filaria kan dia dari larva 1 jadi larva 2. Otomatis kan ukurannya akan bertambah ya. Dari berapa mili akan menjadi berapa senti kan seperti itu ya, sehingga nantinya di dalam tubuh tersebut kan akan ada perubahan. Ini kan sebenarnya bentuknya kan tidak berubah, cuma dia akan ada seperti penambahan jumlah saja, semakin banyak dia di dalam tubuh Xenophila tersebut, kemudian akan menggigit manusia dan menyebarkan Yersinia pestis tersebut. Mungkin itu ya. Jadi ya. Terima kasih dokter. Silakan, masih ada waktu 4 menit ya. Mohon interupsi dok. Ya, silakan. Pertanyaan, nama saya Kennedy Winartan dengan NIM 207012103. Mungkin saya aja bertanya dok. Ya, tadi kan sempat dibilang untuk preventif itu kan tadi metode itu ada penggunaan insektisida. Nah, itu kan ada beberapa nyamuk juga tadi dokter sempat bilang yang mengalami resisten ya. Untuk proses resistensi nyamuk itu bagaimana dok supaya dia sampai bisa jadi kuat gitu, bisa jadi tahan dari kimia-kimia insektisida gitu. Terima kasih dok. Baik, untuk yang resistensi tentunya ada kan beberapa obat ya, golongan insektisida yang harus kita lihat ya, yang ada di Indonesia apa saja yang sebenarnya bisa menyebabkan resistensi. Memang yang apa namanya untuk resistensi insektisida yang ada di Indonesia sebenarnya itu paling banyak untuk golongan nyamuk-nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue atau dengue fever ya. Jadi proses apa namanya resistensinya itu bisa juga berpengaruh pada mekanisme yang ada dari obat tersebut terhadap nyamuk tersebut. Sebenarnya ini mirip dengan sebenarnya kita lihat pada resistensi obat pada antibiotik. Tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh ya. Kemudian untuk yang obat-obat seperti yang biasa kita pakai misalnya DDT atau misalnya yang lainnya, misalnya seperti durasi, biasanya kan durasi penggunaannya juga dia bisa sebagai salah satu penanda ya. Biasanya ini adanya peningkatan dari contohnya aktivitas dari enzim yang ada di dalam tubuh nyamuk tersebut ya. Karena beberapa nyamuk kan tentu berbeda ya untuk enzim-enzim yang ada ya, yang berpengaruh terhadap resistensi itu tersendiri. Biasanya penggunaan ya, kemudian frekuensinya tersebut, kemudian dosisnya juga ya. Karena sampai sekarang kan kadang-kadang kita masih ada yang namanya uji coba untuk resistensi beberapa insektisida terkait dengan enzim apa yang ada di tubuh nyamuk yang mana kan misalnya seperti itu ya. Jadi kita lihat dari apa namanya peningkatan dari enzimnya tersebut berpengaruh nggak terhadap obat dengan dosis seperti ini ya.
ada yang dibilang 50% dosis. Kita cobakan dengan larva, dengan stadium larva 1 kan ada instar berapa ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat ya, itu tergantung nanti enzim-enzim yang ada. Biasanya kita akan melihat kerjanya itu apakah bisa bisa melihat dari kerjanya tersebut dalam enzim dari kita belum uji ya resistensi, misalnya di Denpasar resistensinya terhadap apa, kemudian ya. Silakan adik-adik, saya ada gangguan koneksi ya, apa karena sudah jam 11.30 ini ya. Limit waktunya ya. Kennedy bagaimana, sudah ya? Sudah dokter, terima kasih G dokter. Ya. Nanti dibaca lagi ya enzim-enzim yang mungkin pada Aedes, Mansonia, kemudian Anopheles, Julex itu ya, untuk terkait dengan resistensinya. Karena sudah waktu, masih ada pertanyaan? Bila tidak, nanti bisa didiskusikan dulu ya di SGD masing-masing. Nanti pada saat pleno, bila masih ada pertanyaan terkait dengan kuliah saya, bisa ditanyakan. Gitu. Referensinya silahkan ya, dibaca ya. Bila tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih untuk perhatian adik-adik ya. Ini sudah direcord ya, nanti saya akan kirimkan ke sekretaris blognya juga nih untuk agar bisa diupload juga di e-learning. Terima kasih adik-adik, selamat siang, sehat selalu, selamat makan siang juga, mungkin karena sudah jamnya ya, nanti lanjut lagi ya kuliah berikutnya ya. Hari ini kuliah interactive learning dan sebagainya ya, kalau tidak salah ya. Ya, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, dok. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.